Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutur Priyambada dengan nomor induk mahasiswa 2300018126 dari kelas C Prodi Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu kalkulator penjumlahan pengurangan sederhana menggunakan bahasa assembly untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar sistem komputer 2023. GitHub-nya bisa dilihat juga di layar github.com/ampriambada/tp-dsk2023. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama ada deskripsi dan fitur aplikasi. Untuk deskripsinya seperti yang semua orang sudah ketahui, kalkulator sendiri adalah mesin untuk menghitung dari operasi sederhana hingga operasi yang kompleks. Untuk aplikasi yang saya buat ini, kalkulatornya hanya untuk operasi penjumlahan dan pengurangan saja. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa assembly. Lalu lanjut ke fiturnya. Untuk fitur seperti yang tadi sudah dijelaskan cuma ada dua, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan adalah operasi aritmatika untuk menjumlahkan suatu bilangan, sedangkan pengurangan adalah operasi aritmatika untuk menghapus objek dari koleksi. Lalu alur kerja aplikasinya adalah: yang pertama, user membuka aplikasi untuk pertama kalinya. Yang kedua, saat aplikasi terbuka akan diberikan pilihan atau opsi berupa angka 1 untuk penjumlahan dan angka 2 untuk pengurangan. User memasukkan angka yang tersedia dalam opsi, kemudian hasilnya akan disimpan dalam memori. Apabila user memasukkan angka selain angka 1 dan 2, maka akan muncul string error. Lalu hasil dari tiap-tiap operasi kemudian dicetak atau di-print dalam prompt yang bisa dilihat oleh user. Aplikasi memberitahukan user untuk memencet key apa saja dalam keyboard untuk menutup aplikasi, dan user memencet key, aplikasi pun ditutup. Lalu untuk flowchartnya di sini bisa dilihat juga dari dimulainya, dari startnya dulu. Lalu lanjut ke penginputan. Penginputannya di sini penginputan operasi. Operasinya ada 1 untuk penjumlahan dan 2 untuk pengurangan. Di sini kita masuk ke if else. Seandainya kalau di bahasa assembly itu saya jadikan if else. Di sini jika operasinya itu lebih besar daripada 0 dan operasinya itu lebih kecil daripada 2, ya maksudnya operasinya ini sama dengan 1. Jika true, maka aplikasi akan meminta user untuk memasukkan inputan bilangan 1 dan 2. Kemudian hasilnya adalah bilangan 1 dijumlahkan bilangan 2. Hasilnya tersebut akan disimpan ke dalam istilahnya integer lain untuk kemudian nanti akan di print out. Lalu jika seandainya tadi operasi yang dimasukkan bukan selain angka 1, operasi sama dengan 1, melainkan operasinya itu lebih besar daripada 1 dan operasinya itu lebih kecil daripada 3, atau operasinya itu sama dengan 2, maka sama seperti yang tadi bilang, user diharapkan untuk memasukkan bilangan 1 dan bilangan 2, kemudian hasil dari bilangan 1 dan bilangan 2 ini dikurangkan. Kemudian sama seperti tadi juga hasilnya akan disimpan dalam memori. Jika user memasukkan angka untuk operasinya ini selain angka 1 dan 2, maka akan muncul hasilnya itu adalah sama dengan string error. Lalu kemudian output hasil dan selesai. Kita langsung aja ke user interface-nya. Di sini user interface yang saya gunakan tidak berupa GUI, ya, graphical user interface, tapi berupa user interface sederhana, yaitu berupa teks dan simbol-simbol yang ada dalam komputer. Di sini simbol-simbol yang saya gunakan adalah sama dengan dan juga garis di sini hanya untuk mempercantik saja tampilan dari user interface-nya. Di sini apabila user pertama kali membuka aplikasinya, maka akan muncul prompt di sini angka 1 untuk penjumlahan dan angka 2 untuk pengurangan. Kemudian masukkan angka 1 atau 2 untuk memilih operasi. Di sini sebagai contoh, user memasukkan angka 1, maka secara otomatis aplikasi akan membuatkan prompt baru, yaitu masukkan angka pertama. Di sini contohnya user memasukkan angka 1 dan masukkan angka kedua. Di sini usernya sekali lagi contohnya adalah angka 2. Lalu kemudian hasil dari operasi ini adalah penjumlahan, karena tadi aplikasi yang diminta adalah operasi yang diminta adalah operasi penjumlahan, maka hasilnya adalah penjumlahan dari antara angka pertama dan angka kedua, yaitu adalah 3. Di sini disediakan digit, ada sekitar 5 digit. Jikalau ada user yang ingin menggunakan
aplikasi ini untuk penjumlahan atau pengurangan yang lebih dari ribuan. Lalu di sini juga ada informasi untuk terima kasih telah menggunakan kalkulator ini, dan juga informasi untuk user dapat memencet apa saja, key apa saja untuk keluar. Oke. Kita lanjut ke kodenya. Di sini full kodenya. Saya cuma bisa menjelaskan argumen apa saja yang saya gunakan di sini. Argumennya itu adalah jump start. Startnya di sini untuk menginisiasi ya, untuk langsung memulainya. Lalu jumlah, di sini jumlah digunakan untuk menjumlahkan, masuk ke operasinya untuk penjumlahan. Yang tadi sudah dijelaskan untuk memasukkan angka pertama dan angka keduanya di dalam penjumlahan ini. Kemudian input nomor ini digunakan untuk membaca inputan user, membaca inputannya ini, terus kemudian akan dibandingkan dengan angka 1 dan angka 2. Apabila angka 1 maka dia akan langsung jump equal ke jumlah. Apabila dia angka 2 maka dia jump equalnya ke kurang. Jikalau selain dari dua angka tersebut, maka secara otomatis aplikasi akan mengeluarkan string berupa error. Lalu lanjut, di sini ada form number. Form number ini digunakan untuk dibentuk dan disimpan ke dalam operasinya, ke dalam aplikasinya, agar kemudian nanti bisa dioperasikan. Lalu kita lanjut saja ke tes kodenya. Nah, di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan, jikalau user di sini mencoba untuk menginputkan penjumlahan dengan inputan yang angka pertamanya 35 dan angka keduanya 34, maka hasilnya akan keluar, yaitu 69. Kemudian terima kasih telah menggunakan kalkulator ini. Untuk GitHub-nya bisa dilihat di sini, github.com/aampriyambada/tp-dsk2023. Baik, untuk demonstrasi contoh penggunaan dari aplikasinya akan saya contohkan di sini. Nah, di sini apabila saya memasukkan angka 2 untuk memilih operasinya, maka aplikasi akan meminta usernya, yaitu saya, untuk menginputkan angka pertama. Di sini saya contohkan 56. Lalu tekan enter, dan aplikasi lagi akan meminta user untuk memasukkan angka kedua. Di sini saya contohkan 23. Lalu enter, maka hasilnya akan keluar secara otomatis 33 dan tanda terima dan informasi terima kasih telah menggunakan kalkulator. Lalu tekan apa saja untuk keluar. Di sini jika saya memencet key apa saja, sebagai contoh di sini saya memencet key G, maka program akan terminated atau program akan diberhentikan atau halt. Baik, itu saja presentasi yang saya dapat berikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf, dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.